Saudara-saudara yang kekasih, selamat kita berjumpa di kesempatan yang indah ini. Kali ini saya ingin share bersama dengan keluarga. Salah satu alat komunikasi adalah bahasa. Ada 5 bahasa cinta dalam pasangan suami istri yang terus harus dibangun di dalam kehidupan mereka. Karena inilah yang akan menolong, sebab 90% di dalam keluarga yang komunikasinya buruk pasti akan terjadi sesuatu yang berbahaya yang akan diakhiri dengan perceraian. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama yaitu diskusi atau waktu yang berkualitas. Yang kedua, pemberian atau menerima apa yang diberi. Yang ketiga, sentuhan kemesraan atau fisik. Yang keempat, pertolongan bantuan dalam bekerja. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kata-kata pujian dan penghargaan. Apakah itu? Yaitu kata-kata yang saling membangun. Komunikasi itu sangat penting karena dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai 14, di saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, komunikasi mereka menjadi buruk. Tuhan bertanya kepada Adam, "Kamu di mana, Adam?" "Oh, saya takut. Saya bersembunyi karena saya tidak berbusana atau saya telanjang." "Siapa yang memberitahu kamu telanjang, Adam?" Dia katakan, "Apakah kamu sudah melakukan sesuatu pelanggaran atau memakan buah yang dilarang itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan ini yang Tuhan telah taruh untuk ada di samping saya." Lalu Tuhan bertanya kepada Hawa, "Hawa, apakah yang kamu perbuat dengan kondisi yang sekarang ini?" Dia katakan, atau perempuan itu mengatakan bahwa ular ini yang memperdayakan aku, maka aku makan. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, setiap manusia itu membutuhkan tangki emosi kasih atau cinta yang dipenuhi terus-menerus. Kalau tangki ini kosong, saudara, maka akan terjadi kekeringan. Saudara, tetapi kalau terpenuhi, maka akan terjadi perubahan yang radikal. Jadi penting sekali, saudara, kita mengisi bahasa kasih antara suami dan istri. Karena inilah yang akan bisa membuat panjang atau sampai maut menceraikan mereka. Karena ini yang disebut bahasa kasih atau bahasa cinta. Ini juga sama, saudara, dengan anak-anak. Mengapa anak-anak menjadi nakal, tidak menurut, melawan, bahkan sampai ia menjadi peminum atau yang sekarang ini marak dengan kata narkoba? Karena tangki emosi kasih sayang mereka itu sangat kurang dan kosong, tidak pernah terisi.
isilah tangki emosi atau bahasa kasih atau bahasa cinta itu dengan kata-kata yang membangun. Sebenarnya ada 5. Yang pertama tadi diskusi, yang kedua hadiah, yang ketiga sentuhan atau kemesraan, yang keempat pertolongan atau bantuan, dan yang kelima adalah kata-kata pujian atau penghargaan, atau dapat dikatakan juga saling membangun. Saudara mungkin ingin mengetahui contoh. Saya dari 5 ini saya hanya mengambil 1, saudara. Nah, saudara-saudara, apakah itu? Ialah isilah tangki emosi saudara dengan kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun itu yang pertama adalah kata-kata yang menghargai. Ini sangat efektif. Kata-kata yang menghargai itu sangat efektif. Contoh, kalau misalnya saudara melihat istri saudara memakai gaun yang atau akan pergi, lalu dia memakai gaun yang sangat menarik, lalu saudara berkata, "Kamu cantik sekali dengan gaun itu." Nah, ini yang disebut kata-kata yang menghargai. Apakah Bapak, Ibu, keluarga muda, ya ini bukan untuk anak-anak muda, tetapi untuk mereka yang sudah berkeluarga, ya, sekalipun saudara mungkin sudah menikah 50 tahun atau 40 tahun, tidak masalah saudara, sebab ini adalah bahasa kasih bagaikan tangki yang harus terus-menerus diisi. Salah satunya lagi adalah kata-kata yang mendorong. Haleluya. Marilah saudara-saudara kita belajar untuk terus-menerus mengisi bahasa kasih itu dengan meluap dari diri saudara. Salah satunya itu kata-kata mendorong. Kalau saudara satu saat melihat kemajuan dari istri atau suami ingin melayani Tuhan dan dia mulai diajar untuk ditunjuk untuk berdoa, saudara juga bisa mendorong dengan kata-kata, "Kamu pasti bisa memimpin doa." Nah, ini adalah kata-kata yang mendorong. Dan yang terakhir saudara, kata-kata yang lembut. Saudara, di dalam rumah tangga yang selalu berkicau, ya, satu dengan lain seperti orang Jawa katakan sawur manuk. Wow, itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Haleluya. Mari kita bersama-sama saudara belajar untuk mengutarakan kata-kata yang lembut. Contohnya, istirahatlah karena hari sudah larut malam. Berarti kan kita tidak mengatakan kata-kata yang kasar. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara ingin mendapatkan buah yang disenangi orang, dihargai orang, lalu orang akan melihat saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Mari kita tabur, saudara, dalam hidup kita. Kita gemakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghargai, kata-kata yang lembut, dan kata-kata yang mendorong. Haleluya. Terimalah saudara-saudara renungan atau share pada sore ini, karena masih banyak lagi yang akan bisa diterangkan, tapi saya cukup mengatakan hanya satu saja. Tuhan Yesus memberkati.